Izin ya Datuk. Oke, silakan ya Halimah ya, bagus. Ya. Tadi kita janji Ibu Yul akan membahas Al-Fatihah. Tadi Dek terpancing Dek Bu Yul kan bahas Al-Fatihah tadi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halimah Tusadih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala ahli wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Datuk, Bapak, Ibu, Huni udah yang kami hormati. Tadi memang karena Ibu Yul tadi ngomong ada sebutan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu merupakan bagian, kan kita sama tahu bagian dari ayat Al-Fatihah. Baik, di sini kami akan menyampaikan sedikit apa yang kami tahu, sependek yang kami tahu. Kita melihat dulu di sini adalah mengenai surat Al-Fatihah. Al-Fatihah yang sama-sama kita ketahui merupakan nama surat awal dari Al-Quran yang mempunyai makna atau yang mempunyai arti sebagai pembuka surat. Nah, selain dari Al-Fatihah, juga ada nama lain dari Al-Fatihah tersebut dinamakan juga dengan Ummul Kitab. Ummul Kitab yaitu ibunya Al-Quran atau ibunya kitab. Dan juga disebut juga dengan Ummul Quran, ibunya Al-Quran. As-Sab'ul Masani, 2 kali yang diulang berturut-turut dalam sholat. Jadi ada beberapa nama dari Al-Fatihah. Nah, Bapak Ibu, Datuk Unida yang saya hormati, di sini ada kita melihat Al-Fatihah, kan kita awak sama-sama tahu Al-Fatihah bukanlah surat yang pertama turun. Tetapi yang surat pertama turun itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tapi kenapa surat Al-Alaq itu tidak diletakkan pada awal surat? Yang diletakkan adalah Al-Fatihah. Ini diantara alasannya adalah menurut ulama, yang pertama Al-Fatihah itu mengandung semua cakupan isi Al-Quran, kandungan Al-Quran. Istilahnya apabila kita bawa dalam Undang-Undang Dasar di pembukaan itu tercakup semua isi Al-Quran. Kandungan terdapat di Al-Fatihah itu. Dan yang kedua adalah bahwa Al-Fatihah itu merupakan surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang lengkap suratnya dari ayat 1 sampai ayat 7. Kalau surat Al-Alaq kan kita sama tahu suratnya berjumlah 19 ayat, yang turun pertama itu adalah ayat 1 sampai 5. Nah ini kenapa Al-Fatihah diletakkan yang pada awal surat dan merupakan kandungan semua isi Al-Quran itu terdapat Al-Fatihah. Sekarang apa kandungan Al-Fatihah atau secara umum kandungan Al-Quran itu? Yang pertama adalah mengenai tauhid. Nah, dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang kita jumpai atau yang kita temui yang berbicara mengenai tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memang tujuan utama Nabi diutus oleh Allah adalah untuk mengesahkan Allah atau untuk mentauhidkan pada waktu itu adalah masyarakat Arab yang mereka jauh dari kata mengesahkan Allah dan atau dalam arti mereka mempunyai kebiasaan, mempunyai keyakinan menyembah berhala. Nah, tujuan utama itu adalah mengesahkan Allah, sama dengan nabi-nabi sebelumnya dari Nabi Muhammad adalah tujuan utama nabi atau rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengesahkan Allah. Tauhidullah. Nah, ini tergambar di dalam ayat Al-Fatihah itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kita melihat kandungan secara umum dulu Al-Fatihah tadi, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, dari kata-kata alhamdulillah ada kata alif lam. Alif lam itu menunjukkan makrifah
atau dalam artian lain dalam kajian tafsir dijelaskan alif lam itu adalah lil istighraq atau menyeluruh. Artinya apa? Kan segala puji. Segala puji itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam artian apabila kita memuji sesuatu, kembalinya adalah Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan, Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang menganugerahkannya kepada makhluk permukaan bumi ini. Nah, ini yang kita lihat. Nah, kemudian ada kata alhamdu. Nah, alhamdu itu kan segala pujian. Nah, apabila kita lihat kata alhamdu, hamdu kan kata al alif lam hamdu, hamdan. Hamdalillah gitu kan, hamda pujian. Nah, pujian itu kalau dalam kajian agama itu ada terbagi dua, pujian yang baik dan pujian yang buruk. Ada kata sana yang juga artinya sama dengan kata alhamdu tadi. Kata sana itu pujian, bisa jadi pujian itu baik, bisa jadi buruk. Kalau kata alhamdu, kata hamdu itu adalah pujian yang baik yang tidak tercampur padanya buruk itu. Nah, ini yang kita lihat. Kemudian ada kata Allah, kita sama-sama tahu Bapak Ibu, Allah itu merupakan lafzul jalalah atau Allah merupakan sesuatu yang kita sembah secara hak. Kan ada kita baca juga, kita dengar juga kan ada kata ilah, ilahun. Ilahun itu artinya juga kalau kita artikan adalah Tuhan. Kalau seseorang menyebut Tuhan, itu bisa bercampur dengan hak, ada yang batil di dalamnya. Karena Tuhan itu bisa Tuhan Allah, bisa Tuhan Yesus, bisa Tuhan Konghucu, dan lain sebagainya. Nah, inilah kata Allah di sini menunjukkan tauhid, sesuatu yang hak dan tidak bercampur dengan yang batil. Dan kita meyakini sebagai umat Islam tentu kita menyembah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini melihat kepada bagaimana penjelasan bahwa pada ayat Alhamdulillahirabbil alamin itu mengandung ajaran tauhid. Itu Ar-Rahman Ar-Rahim yang sama-sama diambil dari kata-kata Ar-Rahman. Ar-Rahman yang maha pengasih lagi maha penyayang, ada alif lam ra yang semua itu atau kedua itu adalah sifat-sifat Asmaul Husna bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat kata Ar-Rahman, pengasih, dalam sebagian pendapat ulama tafsir itu mengatakan Ar-Rahman itu kan awak cari dalam kehidupan awak bahwa itu pengasih. Misalnya sebagai contoh adanya rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Itu berlangsung atau berlaku hukum kausalitas dan artian apa? Di sini Allah memberikan rezeki kepada semua makhluk, baik itu dia beriman atau tidak beriman. Baik itu dia kafir atau dia bertakwa. Tetapi rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah itu atau sayangnya Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang takwa. Apa bentuk sayangnya Allah itu? Bisa jadi bentuk ketenangan, bisa jadi bentuk keikhlasan, bisa jadi bentuk kesabaran bagi manusia atau bagi makhluk yang beriman untuk menghadapi hidup ini. Jadi tidak heran Bapak-Bapak Ibu kalau orang tu padahal inyo durhaka sama Allah misalnya, inyo tidak sholat misalnya, inyo tidak puasa tapi kayunya badan tong, misal kayunya entah balipek-lipek. Beda ikut seorang dia rajin tapi kehidupannya biasa-biasa aja. Nah, jadi memang itulah rahmatnya Allah itu. Dia gih ke orang beriman, dia gih ke orang yang tidak beriman. Misalnya berupa rezeki tadi, misalnya berupa kenikmatan kekayaan atau jabatan tadi. Nah, kalau yang takwa, kalau yang rahim Allah itu khusus pada orang yang beriman. Nah, ini jadi di sini adalah muaranya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah kandungan Al-Fatihah itu yaitu mengenai ayat ibadah. Nah, tadi yang disinggung oleh Ibu tadi ibadah. Iya kana budu wa iya kana stain. Iya kana budu wa iya kana stain. Nah, karena iyaka, memang iyaka dalam artian itu adalah kalau iyaka itu dalam bahasa itu maf'ul. Iyaka na'budu. Kaya kana budu. Nah, kami menyembah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in itu adalah kembali kepada Allah. Kami menyembah Engkau. Nah, kami menyembah Engkau didulukan iyaka na'budu yang fi'il dan fa'il. Nah, kami iyaka di sini artinya adalah adanya pembatasan lil hasbi bahwa kalau kita mengatakan hanya
Nah, hanya berarti hanya itu adalah ya hanya Allah. Kalau engkau tadi iyyaka na'budu, fa'ilnya iyyaka. Jadi ada pembatasan. K-nya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain yang kita sembah. Jadi iyyaka na'budu. Jadi na'budu itu kami menyembah. Nah, kami menyembah, yang kami sembah itu berarti situ fi'il dan fa'ilnya. Nah, ini menunjukkan bagaimana dalam agama kita itu ya menyembah dulu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah dulu baru kita minta tolong. Nah, kadang kan awak terbalik kan Bapak Ibu. Lah susah hidup baru awak minta-minta kan baru dakik sama Allah. Dapat bencana baru dakik sama Allah. Nah, sesungguhnya kalau kita balik kepada petunjuk atau ajaran Al-Quran itu, kita disuruh untuk mendekatkan diri. Yang menyembah itu berarti kan kita beribadah. Kan na'budu itu, abid itu adalah orang, abid itu apanya ahli ibadah, orang yang ahli ibadah. Orang yang melaksanakan perintah Allah. Jadi, istilahnya sama dengan awak sebagai manusia, awak sama awak contohnya kan disuruh awak ibadah dulu. Di sini, misalnya awak minta tolong sama seseorang, mungkin berbeda tempat orang minta tolong itu beda dengan dia akan menolong orang yang dia kenal, orang yang dia dekat dengan orang yang tiba-tiba minta tolong. Mungkin akan cepat responnya orang yang sudah dia kenal. Nah, seperti itu juga logikanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai hamba sering mendekatkan diri kepada Allah, sering mengadu kepada Allah, tentu akan cepat dibalas oleh Allah. Ataupun dalam agama kita itu kalau lambat diberi oleh Allah, itu semua ada hikmah positifnya. Nah, ini yang kita lihat di dalam bagaimana kajian dari Al-Fatihah itu. Jadi yang singkat saja, yang ketiga itu adalah wa'ad wa'id, janji baik dan janji buruk. Maliki yaumiddin, terbalik tadi, Maliki yaumiddin, yang mempunyai atau yang menguasai hari kemudian. Nah, kenapa wa'id Maliki yaumiddin? Ya pada hari kemudian itu kan mulai dari hari kemudian itu ya hari pembalasan, hari yaumul jaza, yaumul ba'ats, hari berbangkit. Di sini, nah pada hari itu akan dibalas segala perbuatan yang baik dan yang buruk. Kalau di dunia tidak dapat keadilan, misalnya, kalau di dunia tidak dapat apa yang dikehendaki, misalnya dalam susah hidup dalam berusaha, tapi tidak dapat yang sesuai dengan kehendaki, semuanya ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas di akhirat nanti. Maliki yaumiddin. Jadi istilahnya apa bab kata kita tu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Nah, ini daripada hari kiamat. Kemudian apalagi? Yang keempat adalah petunjuk jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, petunjuk jalan lurus bahwa Al-Quran merupakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Dan itu banyak sekali kita sudah sama ketahui bagaimana Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Dan terakhir adalah tentang kisah. Tentang kisah-kisah, tentang bahwa dalam Al-Quran itu banyak berkisah, apakah tentang Nabi, atau tentang peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian masa lampau yang menjadi pelajaran bagi kita umat manusia dan umat Islam khususnya. Mungkin itu saja secara ringkas Bapak Ibu Datuk untuk menambah kajian kita pada pagi ini. Banyak kurang, kalau ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak.